Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar kalian hari ini? Saya harap kalian selalu sehat dan baik-baik saja di rumah ya. Dan selalu kita berdoa agar pandemi ini segera berlalu ya. Tapi sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing ya. Bapak pimpin, berdoa mulai. Selesai. Pada kesempatan hari ini ya, kita akan mempelajari tentang grafik fungsi kuadrat ya. Sebelumnya pada pertemuan yang kemarin kita telah mempelajari tentang persamaan kuadrat ya. Jadi kompetensi dasar pada pertemuan hari ini adalah menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Yang kedua, menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Indikatornya, memahami cara menggambar grafik fungsi kuadrat, menentukan fungsi kuadrat dari berbagai informasi yang tersedia, dan menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Tujuan pembelajarannya, ya, setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian memahami cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang kedua, mampu menentukan fungsi kuadrat dari berbagai informasi yang tersedia. Dan yang ketiga, menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Grafik fungsi kuadrat. Apa yang kalian ketahui tentang fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat adalah fungsi yang berbentuk Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C dengan A tidak boleh sama dengan 0. Dan untuk XY ini anggota bilangan real. Kenapa nilai A tidak boleh 0? Kalau misalkan nilai A ini 0, maka AX kuadrat ini menjadi 0. Jadi kalau ini nilainya 0, ini bukan merupakan fungsi kuadrat lagi. A. Menggambar grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat. Untuk menggambarkan grafik fungsi ini, yang pertama kita harus menentukan nilai X-nya dulu. Baru kemudian nanti bisa mencari nilai Y-nya. Saya misalkan Y AX kuadrat adalah Y sama dengan 2X kuadrat. Dengan nilai A-nya adalah 2. 2 ini adalah nilai dari A. A ini loh. Menjadi fungsinya Y 2X kuadrat. Yang pertama, kita menentukan nilai X-nya dulu ya. Kita misalkan saya ngambil nilai X-nya adalah negatif 2. Kita kemudian setelah X-nya kita tentukan, kita baru bisa mencari nilai Y-nya. Y di sini rumusnya adalah 2X kuadrat. Kita masukkan 2. X-nya kita masukkan nilai X-nya negatif 2. Negatif 2 kuadrat sama dengan 2 dikali 2 negatif 2 kuadrat. Berapa? Negatif 2 kuadrat ini 4. Jadi 2 dikali 4 sama dengan 8. Kemudian yang kedua, negatif 1. Sama 2 tetap. Kita masukkan di sini negatif 1. Negatif 1 kuadrat sama dengan 2 dikali negatif 1 kuadrat 1 menjadi 2. Kemudian yang ketiga 0. Masukkan juga nilai X-nya 0 di sini. 0 kuadrat. 0 kuadrat nilainya 0. Jadi 2 dikalikan 0 sama dengan 0. Selanjutnya adalah 1. Masukkan 2 kali 1 kuadrat sama dengan 1 kuadrat tetap 1. 2 dikali 1 2. X yang terakhir 2. Rumusnya tetap 2. Dimasukkan X-nya 2 kuadrat. 2 kuadrat sama dengan 4. 2 dikali 2 kuadrat sama dengan 8. Setelah kita membuat tabel, kita bisa menentukan nilai
X dan Y-nya atau titiknya. Ya, fungsi Y sama dengan 2X kuadrat. Titik-titiknya adalah, yang pertama adalah negatif 2,8. Yang kedua negatif 1,2. Yang ketiga 0,0. Yang keempat 1,2. Yang kelima 2,8. Nah, ini kita mendapat 5 titik. Setelah kita menentukan titiknya, ya, setelah ketemu titiknya, maka kita bisa menggambarkan pada bidang kartesius. Ya, ini nilai dari fungsi Y sama dengan 2X kuadrat kita masukkan ke dalam sini. Yang pertama, X-nya negatif 2, Y-nya 8. Negatif 2 di sini X, ya, ini sumbu X, kemudian ini sumbu Y. Ya, negatif 2 di sini. Y-nya 8. 8 di mana di sini? Berarti kita masukkan di sini. Kemudian yang kedua, X-nya negatif 1, Y-nya 2. X-nya negatif 1, Y-nya 2. Nah, berarti di sini. Yang ketiga, X-nya 0, Y-nya 0. Nah, berarti dia perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y di sini. X-nya 0, Y-nya juga 0. Yang keempat, X-nya 1, Y-nya 2. X 1, Y-nya 2. Nah, positif 2 di sini. Yang terakhir, X-nya 2, positif 2, dan Y-nya positif 8 di sini. X-nya di sini 2, nah, Y-nya 8 kita cari di sini. Kemudian setelah titik-titiknya ini kita tentukan, kita hubungkan titik 1 dengan titik yang lain. Kita hubungkan. Inilah yang disebut dengan grafik fungsi Y sama dengan 2X kuadrat. Jadi bentuknya seperti ini, ya. Jadi grafik fungsi Y sama dengan 2X kuadrat bentuknya seperti ini. Yang kedua adalah grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus C. Nah, di sini untuk grafik fungsi Y X kuadrat plus C, maka nilai B sama dengan 0. Dan nilai C ini harus diingat, nilai C tidak boleh sama dengan 0. Kenapa kok C tidak boleh sama dengan 0? Karena kalau nilainya C ini 0, maka kita kembali ke grafik yang pertama tadi, grafik Y sama dengan X kuadrat. Maka di sini nilai C ini tidak boleh sama dengan 0. Artinya boleh negatif 1 sampai tak hingga, boleh juga negatif 1 sampai tak hingga. Saya ambil contoh Y sama dengan X kuadrat plus 1. Y sama dengan X kuadrat plus 1. Nah, sama dengan langkah yang tadi, kita harus menentukan nilai X-nya dulu, baru didapat nilai Y-nya. Sama, ya, saya ambil dari negatif 2. Negatif 1, 0, 1, dan 2. Selanjutnya, ya, kita masukkan nilai X ini ke dalam persamaan Y X kuadrat plus 1. X kuadratnya negatif 2 kuadrat plus 1. Negatif 2 kuadrat sama dengan berapa? 4, ya. 4 tambah 1 sama dengan 5. Kemudian negatif 1 kuadrat ditambah 1 sama dengan berapa? Negatif 1 kuadrat sama dengan 1 tambah 1, 2. Kemudian 0 kita masukkan di sini, 0 kuadrat, 0 nilainya, 0 ditambah 1 sama dengan 1. Kemudian 1 kuadrat ditambah 1. 1 kuadrat berapa? 1 tetap 1, ya. 1 tambah 1, 2. Kemudian yang terakhir 2 kuadrat
ditambah 1. 2 kuadrat sama dengan 4. 4 ditambah 1, 5. Nah, sehingga didapat untuk X negatif 2, Y-nya 5. Untuk X negatif 1, Y-nya 2. Untuk X0, Y-nya 1. X1, Y-nya 2. Dan X2, Y-nya 5. Sehingga didapat, langsung kita tulis saja di sini. XY-nya sama dengan negatif 2, X-nya 5. Kemudian negatif 1, Y-nya 2. X-nya 0, Y-nya 1. X-nya 1, Y-nya 2. Dan X-nya 2, Y-nya 5. Nah, ini adalah titik-titik dari fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 1. Setelah ketemu titik-titiknya, kemudian kita gambarkan dalam bidang kartesius ya. Kita masukkan di sini titiknya. Yang pertama adalah X-nya negatif 2, Y-nya 5. Negatif 2 di sini, X-nya, Y-nya 5 di atas, positif 5 di sini. Kemudian X-nya negatif 1, Y-nya positif 2. Berarti di sini. Nah, X-nya negatif 1. Kemudian yang ketiga, X-nya 0. X-nya 0, Y-nya positif 1. X-nya 0, berarti X-nya di sini ya. Nah, di sini positif 1. Kemudian X-nya 1, Y-nya positif juga 2. Di sini. Kemudian yang terakhir, X-nya positif 2, Y-nya juga positif 5. Sini. Nah, setelah kita buat titik-titiknya ya, kemudian sama seperti yang tadi, kita hubungkan antar titiknya ini sehingga terbentuklah sebuah grafik ya. Inilah bentuk dari grafik Y sama dengan X kuadrat plus 1. Nah, ini sudah ketemu grafiknya. Sekarang yang ketiga, yaitu grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus BX. Ya, di sini sudah kelihatan bahwa di sini C-nya itu sama dengan 0, nggak ada nilai C-nya. Kemudian yang B tidak boleh sama dengan 0. Kenapa B tidak boleh sama dengan 0? Karena kalau B ini nilainya 0, maka otomatis nanti akan kembali kepada persamaan yang pertama tadi, yaitu Y sama dengan X kuadrat. Sehingga di sini B tidak boleh sama dengan 0. Saya ambil contoh, persamaannya adalah Y sama dengan X kuadrat plus 2X. Kita tentukan dulu X-nya seperti yang tadi. Nilai X-nya adalah negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Nah, kemudian setelah X-nya kita tuliskan, kita cari nilai Y. Y adalah X kuadrat, jadi dari ini negatif 2 kuadrat plus 2X plus 2X-nya kita masukkan negatif 2 lagi. Nah, sama dengan 2 negatif 2X kuadrat sama dengan 4 ditambah dengan 2 kali negatif 2. Ini berapa? Negatif 4. Jadi 4 negatif 4 sama dengan 0. Yang kedua, negatif 1 kuadrat plus 2 negatif 1 sama dengan negatif 1 kuadrat 1 ditambah 2 kali negatif 1 menjadi 1 dikurang negatif 2 sama dengan negatif 1. Kemudian yang ketiga, 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 sama dengan 0 kuadrat 0 ditambah 2 kali 0 2. Jadi di sini 2. Yang ketiga, yang keempat, 1 kuadrat ditambah 2 kali 1
sama dengan 1 kuadrat 1 ditambah 2 kali 1 2 sama dengan 3. Yang terakhir 2 kuadrat ditambah 2-nya tetap, X-nya kita ganti dengan 2 sama dengan 2 kuadrat 4 ditambah dengan 2 kali 2 4. 4 tambah 4 sama dengan 8. Nah, ini sudah ketemu. Jadi untuk X negatif 2, Y-nya 0. Negatif 1, negatif 1, X-nya 0, Y-nya 2, X-nya 1, Y-nya 3, dan X2, Y-nya 8. Kita tuliskan titiknya di sini. Yang pertama adalah negatif 2, 0. Yang kedua, negatif 1-nya negatif 1. Yang ketiga, X-nya 0, Y-nya 2. Yang keempat, X-nya 1, Y-nya 3. Dan yang terakhir, yang kelima, X-nya 2, Y-nya 8. Inilah yang selanjutnya kita gunakan untuk menggambarkan grafik fungsi. Selanjutnya kita akan menggambar grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus BX. Ini saya ambil contohnya tadi ya, X kuadrat plus 2X. Kita tinggal memasukkan titik-titiknya ke dalam bidang kartesius. Kita tuliskan seperti yang pertama. Yang pertama adalah negatif 2, X negatif 2, Y-nya 0. Negatif 2 di sini. Y0 di mana? Y0 di sini. Ini adalah perpotongan sumbu X dengan Y ini, maka nilainya adalah 0. Kemudian yang kedua, X-nya negatif 1, Y-nya juga negatif 1. Berarti di sini dia. Di sini. Nah, Y-nya negatif 1, X-nya negatif 1 di sini. Kemudian yang ketiga adalah X-nya 0, berarti dia di sumbu Y. Terus yang Y-nya 2 di sini. Ini adalah garis Y, ini adalah X sama dengan 0. Kemudian yang keempat, X-nya 1, Y-nya 3, X-nya 1, Y-nya 3 di sini. Yang terakhir, X-nya 2, Y-nya 8, 2, Y-nya 8. Kemudian kita hubungkan antar titiknya ini. Ya, kita hubungkan. Nah, seperti ini. Ini namanya adalah grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 2X. Nah, dari penjelasan Bapak tadi, dari mulai yang pertama yaitu Y sama dengan X kuadrat, dan yang kedua grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus C, dan yang ketiga grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus BX, saya kira sudah cukup ya. Namun jika kalian masih kesulitan dalam materi ini, kalian bisa bertanya langsung kepada Bapak pada grup WA yang sudah tersedia. Untuk selanjutnya adalah latihan. Latihan ini adalah untuk menguji pengetahuan kalian ya. Setelah kita belajar tadi, sekarang waktunya kalian untuk menguji pengetahuannya. Gambarlah grafik fungsi kuadrat dari A, Y sama dengan setengah X kuadrat, dan B, Y sama dengan X kuadrat plus 3X plus 2. Nah, nanti latihan ini kalian kerjakan secara mandiri ya. Kemudian nanti dikumpulkan ketika kita tatap muka ya. Saya kira pembelajaran untuk hari ini selesai ya, dan saya sangat berharap kepada kalian untuk tetap belajar mandiri ya. Akhirnya saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.